Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Siti Fatimah dengan NPM 24040110022. Di sini saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Fuad UIN Ciracas Lampung. Di sini aku akan membuat tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Komunikasi Sosial Agama dan Budaya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang sosiologi komunikasi dan budaya. Mengapa? Karena tema ini penting banget untuk kita bahas, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi, baik dalam pertemanan, keluarga, organisasi maupun masyarakat luas. Semuanya membutuhkan komunikasi untuk bisa saling memahami. Teman-teman, komunikasi itu bukan cuma sekedar berbicara atau bertukar informasi, tapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya manusia. Dalam sosiologi, komunikasi dipandang sebagai proses sosial yang menghubungkan individu satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam budaya, cara kita berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh tempat dan lingkungan kita dibesarkan. Contoh sederhananya, seperti cara orang Indonesia berbicara, itu penuh sopan dan santun dan menghormati lawan bicara. Nah, ini menunjukkan nilai budaya yang tinggi dalam setiap interaksi sosial. Jadi, komunikasi bukan hanya alat, tapi juga cerminan dari budaya dan karakter masyarakat. Selanjutnya yaitu kedudukan komunikasi dalam ilmu sosial dan kebudayaan. Komunikasi punya peran yang sangat besar dalam ilmu sosial dan budaya. Melalui komunikasi, kita bisa membangun hubungan sosial, menyampaikan nilai-nilai, serta melestarikan budaya. Dalam konteks sosial, komunikasi adalah proses pertukaran makna. Misalnya, bagaimana seseorang menyapa, berpendapat, atau memberi isyarat, semuanya membentuk persepsi dan hubungan sosial di masyarakat. Sedangkan dalam konteks budaya, komunikasi menjadi alat pewaris nilai dan tradisi. Contohnya seperti bahasa daerah, adat istiadat, hingga ritual keagamaan. Semuanya disampaikan lewat komunikasi. Kalau komunikasi hilang, maka budaya pun akan ikut punah. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk komunikasi verbal dalam budaya. Sekarang kita bahas komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Yaitu komunikasi dengan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi elemen utama dalam komunikasi verbal dan merupakan cerminan langsung dari budaya. Contoh menariknya nih, dalam bahasa Jawa ada tingkatan bahasa seperti ngoko, kromo, madya, dan kromo inggil. Nah, yang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, hal ini menggambarkan bahwa bahasa membawa nilai kesopanan dan struktur sosial dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi verbal juga bisa bersifat lisan, seperti percakapan, ceramah atau pidato, dan tertulis seperti surat, artikel, atau pesan digital. Nah, keduanya memiliki fungsi untuk menyampaikan ide, nilai, dan informasi yang memperkuat hubungan antara individu. Namun kita juga perlu peka terhadap perbedaan gaya komunikasi antar budaya. Misalnya budaya barat lebih suka komunikasi yang langsung dan tegas, sementara budaya timur seperti Indonesia lebih suka cara yang halus dan penuh makna. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam budaya. Nah, selain kata-kata, komunikasi juga bisa dilakukan tanpa berbicara, yaitu komunikasi nonverbal. Nah, ini menjangkut ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun kontak mata, jarak fisik, hingga intonasi suara. Contohnya, seperti di budaya barat, menatap mata orang saat berbicara dianggap sopan dan percaya diri. Tapi di beberapa budaya timur, terlalu menatap bisa dianggap tidak sopan. Atau contoh lain, cara menjabat tangan, senyum, atau bahkan posisi duduk bisa menunjukkan rasa hormat dan status sosial. Artinya komunikasi nonverbal juga sangat ditentukan oleh norma dan nilai budaya di suatu masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki sensitivitas budaya supaya tidak salah paham saat berinteraksi dengan orang lain
dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya yaitu karakteristik dan prinsip komunikasi antara budaya. Dalam dunia global seperti sekarang, kita sering berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Nah, disinilah pentingnya memahami komunikasi antar budaya. Beberapa karakteristiknya antara lain, yang pertama yaitu perbedaan bahasa dan makna simbol. Yang kedua, perbedaan cara berbicara, ada yang langsung dan yang tidak langsung. Yang ketiga, perbedaan orientasi waktu dan nilai sosial. Contohnya, orang dari budaya individualistik seperti Amerika cenderung lebih menonjolkan pendapat pribadi, sedangkan masyarakat kolektivistik seperti Indonesia lebih mengutamakan kebersamaan dan keharmonisan. Agar komunikasi antar budaya berjalan baik, ada beberapa prinsip penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan dan tidak menghakimi. Yang kedua yaitu menghindari stereotip atau prasangka. Yang ketiga, bersikap terbuka dan mau belajar budaya lain. Yang keempat, menunjukkan empati dan kemampuan beradaptasi. Nah, kalau kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini, komunikasi akan berjalan lebih lancar dan hubungan sosial jauh jadi lebih baik dan harmonis. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi yaitu bahwa sosiologi komunikasi dan budaya adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sosiologi menjelaskan hubungan sosial antar individu, komunikasi menjadi jembatannya, dan budaya adalah hasil dari proses itu sendiri. Jadi, komunikasi baik verbal maupun non-verbal menjadi kunci untuk mempertahankan nilai, melestarikan budaya, dan membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Jadi memahami komunikasi dalam konteks sosial dan budaya bukan hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup yang sangat penting di era globalisasi ini. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.